Halo penyuka film, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Rekomendasi film action dari saya kali ini berjudul Informers, yang rilis pada tahun 2019. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita bahas kisah selengkapnya. Pete Kozlow adalah seorang napi yang direkrut oleh FBI menjadi informan mereka. Dengan imbalan kebebasan bersyarat, Pete harus menjadi mata-mata FBI dalam misi meringkus Climax, bos narkoba kelas atas asal Polandia. Selain berasal dari negara yang sama, latar belakang Pete yang seorang napi kriminal, keberanian serta kecerdasannya membuat Pete tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja dengan Climax. Hingga akhirnya Pete menjadi salah satu orang kepercayaannya. Dalam penyamarannya, Pete berada dalam pengawasan Erica Wilcox yang merupakan spesial agen FBI. Awal film kita akan melihat seorang narapidana yang bernama Kozlow Pete. Dia ditugaskan oleh seorang wanita agen FBI untuk melakukan tugas pengintaian ke seorang bandar narkoba di kota New York. Dad adalah seorang veteran perang sesaat masih bertugas di Polandia. Namun karena bertingkah dan membunuh, dia pun dipenjara selama 20 tahun. Pada saat masa hukumannya tinggal 12 tahun, dia diminta untuk membantu tim khusus FBI untuk membongkar kasus korupsi di dalam lapas. Sebelum melancarkan aksinya, dia menyuruh istri dan anaknya bersembunyi agar tidak tertangkap oleh para pengedar lainnya. Di mana jikalau dia gagal menjerat bos bandar yang bernama Climax itu ke tangan FBI. Pete, I'm not gonna need that thing. Okay, guys, we gotta go. The parade's moving. Fan. Sesaat sedang melancarkan aksinya, mereka membawa narkoba itu ke sebuah bar yang berada di kota New York. Mereka bertemu dengan seseorang yang ingin membeli narkoba itu bernama Burrito. Whatever we've got. Yeah, that's right. All of it. Namun faktanya di sini, saat sedang bernegosiasi, pembelinya itu ternyata adalah seorang agen polisi yang menyamar untuk menangkap para pengedar di kota itu. Dan Pete yang sadarkan itu bermaksud untuk mencoba menyelamatkan polisi itu dengan mengatakan dirinya juga adalah informan narkotika dan memberi waktu 2 detik untuk polisi itu agar bisa pergi dari sana. Namun polisi itu ceroboh dan menodong pistolnya dan mengatakan bahwa dirinya juga adalah seorang polisi. Yeah, man. You a cop. Fuck you. I'm a fucking cop. Fuck you. The fuck out of here. Chill the fuck out. You true motherfucker. Wire the fuck. Dan tak disadar, teman dari Pete pun membunuhnya. Disinilah semua rencana akan gagal dikarenakan mereka membunuh seorang polisi di kota New York, di mana itu adalah daerah terlarang untuk membunuh seorang polisi. Call off rescue, let's make this fucking car disappear. That's so stupid. Agen FBI yang bernama Wilcox yang ada di sana, dia pun langsung pergi dari sana dikarenakan dia tidak ingin bermasalah dengan polisi setempat. Setelah membersihkan mayat polisi itu, mereka pergi ke suatu tempat di mana itu adalah tempat persembunyian Climax, sang bos pengedar. Di sana Climax sangat marah karena anak buahnya membunuh di tempat terlarang di kota New York. Climax pun mengatakan untuk menebus semuanya itu, Pete harus kembali ke penjara lamanya bernama Bell Hill di pinggir kota New York selama 5 tahun agar polisi tidak menangkap sang bos Climax atas otak penyebab semua ini terjadi. It would have raised suspicion. 4 years of hard work just went down the fucking drain. What you talking about, big gun? Are you... Play? Do you want to go play with? Tibalah saat malam hari, para pelaku itu meninggalkan mayat sang polisi itu di pinggir sungai. Dan saat polisi datang ke TKP, kita akan melihat seseorang detektif yang akan menangani kasus ini. Dia bernama Edward Green. Jarvis, Detective Edward Grant's organized crime. He was one of mine. Be a low-level bound for street tail. They cut his throat, pulled out his tongue.
Scene berpindah di sebuah tempat parkir di mana terdapat Pat dan sang agen Wilcox bersama bosnya bernama Kane. Eric, I've done my part. Evidence he could indict the general, which I have fucking over-delivered at this. Dalam percakapan mereka, tim FBI meminta agar Pat masuk ke penjara untuk beberapa hari untuk mencatat semua petugas dan napi yang bertugas di sana dalam kasus korupsi sang jenderal. Dan jikalau Pat menolak, dia harus kembali menjalankan sisa hukumannya di penjara selama 12 tahun, ditambah dengan tuntutan pembunuhan seorang polisi di New York tadi siang. Everyone's a potential nail to crucify that son of a bitch. Scene berpindah kepada detektif Edward, di mana dia mengumpulkan semua informasi lewat rekaman CCTV di dekat TKP itu. Tomorrow? In a month? When? Dan Pat yang telah berpikir secara matang memutuskan untuk kembali ke penjara agar bisa berkumpul nantinya bersama sang anak dan istrinya. Down there? That's where I'll be going on my business trip. But I don't. Di mana untuk memulai kembali ke penjara, dia membuat laporan palsu atas kekerasan rumah tangga terhadap istrinya Sofia di rumahnya. Please, I need help. My husband's going crazy. He wants to kill me. Please send someone fast. Setelah ditangkap, dia sekarang berada di dalam lapas, di mana dia diperiksa oleh para penjaga lapas di sana. No. Drunk when I did. Me Chinese. Dan ini adalah Slamit. Dia adalah sang pemimpin lapas yang cukup ditakuti oleh para napi di sana. Not yet. I got this. Welcome back, Castle. Di mana di saat dalam lapas, dia tidak sendirian. Dia sudah memiliki beberapa teman dan jaringan pengedar di dalam lapas itu. They expect whole place, Kurva. Bone dry. That's lucky. SLOW, comma. Edward, sang detektif yang merasa ada keganjilan atas diri Pete, dia pun mencoba untuk menemui agen wanita itu di kantor federal. Same prison he was serving 20 years for murder before somebody Polish consulate. Fast tracked almost. Sesaat sedang mencari informasi di sana, dia pun menanyakan tentang identitas asli Pete dan apa tujuan FBI membebaskan Pete dalam masa hukuman penjaranya yang masih tersisa 12 tahun. Namun Wilcox menyembunyikan semuanya dan memilih untuk tutup mulut. Edward pun memperlihatkan sebuah bukti yang menyatakan bahwa FBI ada ketersangkutannya dengan meninggalnya anggota polisi di New York, di mana dia pun melihatkan foto Pete, plat mobil FBI, dan gambar muka Wilcox yang sedang berada di TKP saat itu. Edward pergi menemui istri Pete di tempat usahanya, di mana Edward bermaksud baik untuk membantu Pete suaminya. Sofia yang takut dan ragu akan Edward, dia pun mencoba untuk menolak tawaran itu. Respect to you on the NYPD. Get the fuck out. Dan Edward pun memberikan sebuah kartu nama jikalau Sofia berubah pikiran dan dia pun pergi dari sana. Cerita kembali ke dalam lapas di mana di saat Pete sedang mencari informasi dengan cara mengedarkan narkotika di daerah sana, datang seseorang napi yang membawa sebuah telepon yang terhubung langsung dengan Edward. Edward yang sedang berada di atas lapas mengatakan kau akan digantung dan kau harus jujur tentang kasus pembunuhan polisi kemarin kepada tim penyidik.
Sesaat tibalah malam, Pat dibawa oleh Slamit ke sebuah gereja, di mana dia di sana dipertemukan dengan salah satu pengedar yang berpengaruh juga di dalam lapas itu. Namun, di mana mereka berbeda atasan. Dia pun mengatakan bahwa Pat telah melakukan pengedaran narkotika di area miliknya. You have it. I don't think it's on you. Dan faktanya di sini di mana Pat sengaja melakukan itu agar bisa mendapatkan daftar nama-nama para koruptor yang ada di dalam lapas itu. I need all the names. I need all the names. I'll take them down. Make it look like it's... Sesaat sedang menjerit kesakitan, Pat mengatakan bahwa dia adalah seorang informan yang bekerja untuk menjebak seorang koruptor, di antara lain adalah sang jenderal yang membuat para pengedar di sana sangat kerugian. Pengedar itu pun mempercayai dan akan memberikan catatan nama-nama para napi dan aparat sipil yang terlibat di dalam lapas itu. Lay him down. If you give me that list, I'll bury that Polish cocksucker. Dan benar saja, saat malam tiba, ketika Pat yang sedang kebelet pipis, dia pergi ke WC. Di sana ada seseorang yang menghampirinya dan memberikan catatan nama-nama itu. Dan Pat pun kembali dan menyimpan catatan itu ke dalam matras tidurnya. Tibalah saat siang hari di kantor federal, kita akan melihat semua rencana yang berubah di mana bos dari sang agen Wilcox memutuskan untuk menghapus semua kasus tentang keterikatan FBI dengan Pat sang pengedar narkoba yang mereka telah libatkan. Sang bos memutuskan untuk menyudahi semuanya dengan membunuh Pat di dalam lapas. Namun Wilcox yang tidak setuju pun sangat keberatan. Namun apalah daya dari Wilcox karena dia adalah anak buah dan dia harus mendengarkan perintah daripada bosnya itu. Burn him. It's enough. Keesokan harinya, Pat yang telah mengumpulkan semua nama dan ingin menyerahkan kepada Lennon sang kepala lapas. Namun sang kepala lapas itu tidak mengambilnya, di mana Pat mengetahui bahwa dirinya sekarang telah dikhianati oleh tim FBI. Pat yang panik pergi untuk menelpon Wilcox atas semua rencana itu, namun Wilcox hanya terdiam dan menutup teleponnya. Ia pun menelpon istrinya Sofia dan mengatakan bahwa dirinya telah dijebak oleh pihak FBI. Namun Sofia menyuruh Pat untuk sabar dan bertahan di sana selama dia akan menghubungi detektif Edward yang ingin membantu mereka. Scene berpindah di saat siang hari. Pat yang telah sadar dan mengetahui dirinya akan dibunuh, dia mengumpulkan semua buku dan ditaruh di dalam celananya sebagai tameng untuk berjaga-jaga. Benar saja datang seseorang yang ingin membunuhnya dengan sebilah sajam. Namun Pat yang adalah mantan prajurit pun berhasil mengalahkan dan menyeret lawannya itu sehingga kelakuannya itu diketahui oleh pihak sipil yang sedang bertugas di sana. Pat yang pintar pun berhasil menyandera Slewit dan membawanya ke gudang atas untuk disandranya sambil menunggu kabar dari Edward. Ia pun menutup semua jendela dan memperkirakan jarak tembak para sniper dengan sebuah spidol yang dia dapatkan di dalam sana. Cerita berpindah ke rumah Pat, di mana terlihat dua anak buah dari sang bos mencoba untuk membakar rumah Pat dan menyandra anak dan istrinya. Namun saat ingin melancarkan aksinya, tiba-tiba datang penyelamat antara lain adalah Edward yang langsung melumpuhkan seseorang di sana. Namun Edward harus tertembak di bagian kakinya dikarenakan dia tidak mengetahui posisi dari salah satu penjahat itu yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Where are they?
Sesaat sang penjahat itu ingin menembak Edward, ternyata Sofia lebih dulu menembaknya. Dan di sini secara tidak langsung Edward mempunyai utang budi terhadap keluarga Sofia yang telah menyelamatkan nyawanya. Cerita kembali kepada sosok Pat yang berhasil mengkelabui polisi dengan menukar bajunya dengan sang sipir. Negative. No clean strike. Repeat. No clean strike. Sesaat semua telah terjadi, Wilcox pun terlihat datang ke TKP dan mencoba mengikuti mobil ambulans yang terdapat Pat di dalamnya. I'm coming with you. Namun saat sedang di perjalanan, dia menyadari bahwa Pat hanya pura-pura pingsan saja. Ia pun memberikan isyarat kepada Pat dan menyuruhnya untuk kabur dari sana. Ternyata Wilcox masih peduli kepada Pat yang telah dia bawa ke dalam masalah besar saat ini. Dan di akhir cerita ini, Wilcox yang telah dilengkapi dengan alat penyadap suara pergi bertemu dengan sang bos. Dia pun berhasil membuat sang bos tertangkap karena telah mencoba melawan pihak polisi dengan cara menghilangkan semua bukti-bukti. Need a secure left Wall Street. Don't it just warm your heart? Dan Pat yang berhasil kabur saat itu, dia sekarang sedang berada di sebuah taman di mana dia ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Namun di sana terdapat banyak mata-mata yang mengikuti dirinya. Cosmo is from Wilcox. Dan Edward yang berada di sana mencoba untuk mendekati Pat dan dia pun memberikan sebuah surat-surat pemberian Wilcox. Dan dia pun mengatakan bahwa Wilcox menyuruhmu untuk pergi selama penyidikan sedang berlangsung. Ceritanya pun tamat.